panen raya ikan C. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Ayo Mama, kita mulai. Menangkap ikan C biasanya dilakukan secara berkelompok, yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Satu orang memegang alat tangkap sere, yang lainnya menggiring ikan buruan. Sedikit lagi. Ya, angkat. Tangkapan pertama cukup banyak juga nih. Ayo Mama, lanjut. Acara seikase ini biasa diadakan saat laut surut, mulai dari Pantai Paga hingga Pantai Maulo'o, teman. Mama, di sini ikannya banyak nih. Ayo ke sini. Teman, ikan imut-imut ini selalu kompak berenang bersamaan. Keren banget kan gerombolan ikan-ikan cilik ini? Oh iya, kalau sebanyak ini yang menangkap ikan C, apa ikan yang gak habis ya? Hats, tenang saja teman. Dengan alat tangkap ini, masih memungkinkan sebagian ikan C untuk kabur. Berbeda bila menggunakan jaring, semua bisa tertangkap. Nggak boleh curang begitu dong. Kasih kesempatan ikan C untuk tumbuh besar, agar tahun depan mereka tetap ada saat laut surut ini. Oh iya teman, ada yang tahu ikan C ini kalau sudah besar jadi ikan apa? Ikan C kalau sudah besar akan menjadi ikan baronang, teman. Setelah Hotan pikir-pikir, memang Sobat Hotan si ikan jagoannya dalam mengumpulkan orang banyak. Satu lagi yang teman-teman harus tahu, kalau dalam dunia ikan, hidup bergerombol itu sangat penting loh. Salah satunya untuk menghindari predator. Yap, banyaknya mata dari gerombolan ikan dapat membuat predator bingung, serta tidak fokus saat memilih mangsanya. Cakep! Tapi sayangnya, kebiasaan bergerombol kalian malah menguntungkan manusia. Kalian pun harus nyerah di tangan manusia, sob. Udah. Nggak usah sedih-sedih gitu. Ntar puasanya batal loh. Nih, Otan mau bagi-bagi hadiah nih. Tinggal jawab pertanyaan dari Otan di akhir episode ini ya. Sob, kamu kenapa? Gawat, ia terjebak di lumpur, teman. Duh, tolong bantu Otan dong. Apa yang sebenarnya terjadi? Walah, ternyata kalian kerbau-kerbau tangguh itu ya. Teman, kedua Sobat Otan ini diandalkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari warga Wayagung. Wayagung merupakan desa terpencil. Letaknya persis berada di tapal batas negara Indonesia-Malaysia. Desa ini termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mencapai ke sana butuh perjuangan. Dari kota terdekat saja jaraknya 18 km. Eits, kalau pakai kendaraan bermotor dengan jalan yang mulus sih cepat nyampainya. Tapi kondisi di sini sebaliknya.
Belum diaspal, penuh dengan lumpur pekat. Kendaraan bermotor mustahil bisa menerjang medan seperti ini. Akses jalan pun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Itu pun butuh waktu yang sangat lama. Kurang lebih 8 jam. Iya, kalian gak salah dengar teman. 8 jam. Makanya, mau gak mau, kerbau pun jadi solusi. Sobat hutan inilah yang diandalkan untuk mengangkut barang-barang. Kerbau-kerbau ini bertugas mengangkut barang pokok kebutuhan hidup sehari-hari warga Wayagung, seperti sembako dan lain-lain. Barang-barang akan ditaruh di atas keranjang kayu seperti ini, lalu disambungkan dengan 2 bilah kayu. Beban barang akan bertumpu pada leher kerbau. Sembari dengan sekuat tenaga, ia melangkah melewati jalan rusak. Terkadang tanjakan menghadang di depan mata. Makanya, setelah membeli barang yang dibutuhkan, Paman dan Bibi akan berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Selain udara pagi lebih nyaman untuk si kerbau, ini untuk menghindari kerbau melewati tanjakan saat matahari sudah bersinar terik. Bahkan oleh penduduk Wayagung, jalanan ini disebut Jalan Kerbau, karena hanya kerbaulah yang sanggup lewatinya. Sungguh miris sekali ya teman. Sebenarnya baru mulai tahun 2008 penduduk Wayagung memanfaatkan tenaga kerbau. Nggak hanya untuk mengangkut barang dari kota ke desa. Kerbau di Wayagung juga dimanfaatkan untuk mengangkut kayu bakar. Semangat ya sob, jasamu sungguh tak terkira. Gawat, penghuninya sudah mau kabur. Aduh, ayo dong sob, balik lagi ke tempatmu. Aduh. Benar kan, gak bisa lihat pintu terbuka, langsung daripada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri teman. Mandiri banget kan? Namanya juga si Bubalus Bubalis alias kerbau rawa. Jika sudah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalakannya. Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat. Kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja dilakukan untuk menghindari bau tak sedap dari kotoran si kerbau teman. Jangankan kotorannya, tubuhnya juga berbau perengus alias tak sedap. Tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Waktu jam makannya itu loh, panjang banget teman. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kunyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini gak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Dan yang pasti mereka juga bersih karena rajin mandi di rawa. Salah satu kelebihan kerbau rawa dibanding kerbau biasa adalah mereka sangat piawai berenang. Meski Otan gak tahu gaya andalannya apa. Sebenarnya ini adalah hasil adaptasi kerbau terhadap lingkungannya yang berupa rawa. Jadi kamu belajar berenangnya secara otodidak ya sob? Kalau si kerbau jagoan berenang di rawa, kalau yang ini lebih hebat. Bisa berenang di lautan. Cakep. Banget deh si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya?
Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak sebagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring satu ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Wah. Rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah. Apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung. Si kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bau. Lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Sepertinya sedang panen besar nih. Wah, ada Kanada juga nih yang lagi ikutan panen. Ayo Kak, semangat panennya. Jangan sampai ada telur yang pecah. BTW kok telurnya terus-menerus keluar dari mesin ini ya? Jangan-jangan ini telur mainan yang diproduksi oleh pabrik. Soalnya butuh beberapa ribu ekor ayam nih untuk mendapatkan telur sebanyak ini. Tidak hanya ini saja teman, lihat juga tumpukan telur yang berada di sebelahnya. OMG, ini seperti tidak masuk akal bagi Otan. Gimana kalau kita lihat langsung saja peternakannya seperti apa? Siapa yang setuju angkat tangan? Satu, dua, tiga. Setelah dihitung-hitung, ada 10.000 ekor ayam dalam kandang ini teman. Ya ampun, Otan sampai terkejut dan bingung harus ngomong apa. Otan kasih bocoran nih. Sekarang Otan sedang berada di peternakan ayam petelur modern terbesar, yaitu PT IPSS yang berada di Sukabumi. Peternakan ini menganut konsep cage free alias kandang tanpa sekat. Jadi ayam dibiarkan bebas bergerak ke sana kemari dalam rumah yang besar. Dengan demikian, sobat Otan ini akan menghasilkan telur yang lebih berkualitas. Konsep seperti ini juga mengedepankan aspek animal welfare atau kesejahteraan hewan dalam rantai produksi ternak konsumsi. Di sini ayam akan berperilaku sesuai dengan naluri alamiahnya, seperti makan, minum, bersarang, bertengger, dan berinteraksi dengan ayam lainnya. Keren juga ya ada peternakan seperti ini di Indonesia. Cakep! BTW ayam-ayam ini lagi ngapain sih? Kok kayak lagi antri masuk ke dalam satu ruangan ya? Hei, kalian sedang apa? Di dalam sedang ada konser musik ya? Teman, coba kita lihat lebih dekat yuk isi dalam ruangan ini. Kok Otan makin penasaran ya? Ya ampun, ternyata ini adalah ruangan bersalin untuk para ayam bertelur teman. Kok bisa-bisanya ya mereka paham di mana tempat mereka untuk bertelur? Setelah Otan riset mendalam, ternyata ketika bertelur, ayam lebih menyukai tempat yang gelap dan hangat. Itulah mengapa mereka antri di tempat ini untuk bergantian bertelur di dalamnya. Telur yang berada
berada di ruangan ini nantinya akan berjalan menggunakan mesin menuju tempat panen. Dikasih informasi, ayam ras petelur bisa menghasilkan telur antara 250 sampai 280 butir per tahun. Cakep! Teman, ternyata di dunia ayam ada kaum rebahan juga loh. Lihat saja tuh mereka, lagi asik rebahan di atas sekam sambil healing. Gaya banget sih ayam-ayam di sini. BTW, ini rebahan bukan sembarang rebahan. Ini adalah proses mandi para kaum ayam. Dalam satu hari, mereka akan mandi di atas sekam yang telah disediakan. Unggas, terutama ayam, mandi tidak menggunakan air, teman. Mandi dengan sekam sangat diperlukan untuk mendapatkan mineral bagi tubuh ayam. Selain itu, mandi dengan sekam juga dapat menghilangkan kutu-kutu yang ada pada tubuh sobat hutan ini. Nah, dengan begitu ayam-ayam di sini semuanya akan sehat dan dapat menghasilkan telur dengan kualitas terbaik. Ayo sebelah sini. Ayo dong, kok kabur sih? Ayo sini. Loh, Kanada mau ngapain tuh di tengah-tengah sobat otan? Roman-romannya sih mau melakukan sesuatu. Tapi apa ya kira-kira? Ayo nyanyi. Otan selalu ceria, bermain dan bergembira. Apa? Aduh, Kanada ini ada-ada aja deh. Masa sih konser di tengah koloni ayam? Dikira sobat otan ini penonton bayaran kali ya? Ayo nyanyi. Selain menganut konsep cage free, peternakan ini juga memberikan pakan terbaik untuk sobat otan ini, teman. Pemberian makan juga dilakukan secara otomatis menggunakan mesin. Hanya dengan menaruhnya pada titik ini, maka makanan tersebut akan tersebar dengan sendirinya. Sabar sob, udah pada ngantri mau makan aja nih, kan belum beduk maghrib. Selain makanan utama, sesekali peternakan ini juga memberikan cemilan untuk sobat otan ini loh. Kira-kira apa ya? Roti gandum, buah, atau es krim ya? Loh, cemilannya daun pepaya. Gak salah lihat nih otan. Eits, jangan salah teman. Daun pepaya ternyata memiliki banyak manfaat loh bagi ayam. Daun pepaya berfungsi untuk memperlambat atau menghalangi perkembangan bakteri. Itulah mengapa ayam-ayam di sini selalu sehat seperti otan. Teman, kalian perhatikan nggak? Kalau ada beberapa ekor ayam yang memiliki warna berbeda, yaitu warna putih. Sobat otan ini bukan albino, melainkan ayam jantan yang sengaja ditaruh dalam koloni. Keberadaan ayam jantan dalam koloni membuat koloni ayam ini seperti di habitatnya. Ayam jantan juga memiliki fungsi untuk melindungi anggotanya dalam keadaan bahaya. Dengan begitu, ayam betina akan lebih produktif dalam menghasilkan telur karena merasa aman dalam koloni. Wah, sampai hal kecil kayak gini aja diperhatikan ya teman. Cakep! Tahu nggak sekarang otan sedang berada di mana? Apa? Peternakan ayam? Salah. Yang benar, otan sedang berada di rumah sakit ayam. Kalian nggak salah dengar kok. Di sini tempatnya ayam yang sedang sakit. Mereka dipisahkan dari koloni untuk menerima perawatan. Salah satunya yang sedang Pak Dokter lakukan ini. Ayam-ayam yang sedang sakit akan terus dipantau oleh dokter setiap harinya. Benar-benar seperti rumah sakit sungguhan ya teman. Selain itu, ayam-ayam di sini juga diberikan obat dan vitamin setiap hari agar kondisinya bisa cepat pulih. BTW, di sini ada jam besuknya nggak dok? Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang mau datang menjenguk sobat otan ini. Waktunya otan kasih pertanyaan kuis. Ayo jangan lemas-lemas. Semangat
Simak pertanyaan Otan baik-baik. Sobat Otan para ayam yang lagi sakit, dirawat di mana hayo pada episode Si Otan kali ini? Gampang kan pertanyaannya?